Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Para hadirin dan pemirsa Madinah Channel serta para saudara sekalian dimanapun berada, 10 Dzulhijjah adalah suatu hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lainkan daripada pahala-pahala yang lain. Kalau kita melakukan suatu aktivitas ibadah, aktivitas kebaikan, aktivitas amal-amal yang soleh, yang baik. Juga 10 Dzulhijjah menjadi suatu hari raya yang besar untuk kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia, yaitu hari raya besar Idul Adha 10 Dzulhijjah. Yang mana pada saat 10 Dzulhijjah, suatu amalan yang paling afdal, yang paling utama adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada suatu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali amalan dengan harta dan jiwa raganya, semata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khiyaru ummati, sebaik-baiknya umatku, yudahuna, yaitu orang yang mau mengeluarkan korban, wasyarru ummati, dan seburuk-buruk daripada umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yudahuna, orang yang tidak mau mengeluarkan korban. Adapun fadilah, keutamaan daripada korban itu sendiri, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan di dalam salah satu hadisnya, ala innal udhiyata minal a'malil munjiyah tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah. Ala innal udhiyata, ketahuilah hayawan yang kalian korbankan, minal a'malil munjiyah, adalah suatu amalan-amalan yang dapat menyelamatkan kalian. Tunji sahibaha, yaitu menyelamatkan orang-orang yang mengeluarkan hayawan korban, min syarrid dunya, daripada kejelekan-kejelekan dunia, wa syarril akhirah, dan juga kejelekan-kejelekan akhirat. Jadi korban adalah suatu amalan yang dapat menyelamatkan si pemilik korban daripada kejelekan-kejelekan dunia dan kejelekan-kejelekan akhirat. Di dalam salah satu riwayat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di dalam salah satu hadisnya, man qarraba qurbanan, siapa orang yang pernah berkorban, idza qama min qabrihi ra'a qa'iman, apabila seseorang yang pernah berkorban, dia masuk ke dalam kuburan telah meninggal dunia, maka akan ada yang berdiri di atas kepala orang tersebut di dalam kuburnya. Ra'ahu qa'iman ala ra'si, yang mana seorang tersebut yang berada di dalam kuburnya akan melihat di atas kepalanya ada sosok yang berdiri. Fa idza lahu sya'run minadz zahabi, yang mana sosok tersebut mempunyai bulu yang terbuat dari emas. Satu helai bulu terbuat daripada emas. Wa ainahu min yawaqitil jannah, sedang kedua bola mata sosok tersebut terbuat daripada batu mutiara sorga. Wa qurnahu, sedang kedua tanduk sosok tersebut
bertanduk dari emas, yang mana nanti pada saat di dalam kubur kita akan terkejut dan kaget melihat sosok yang ada di dalam kubur kita, dengan setiap helai rambutnya, dengan setiap helai bulunya terbuat dari emas, matanya dari mutiara sorga, tanduknya terbuat daripada emas. Dan kita akan terkejut, fayakulu, dan kita akan mengatakan kepada sosok tersebut yang berada di dalam kubur kita, man anta wa ayyu syai'in anta, siapakah engkau gerangan, dan sesuatu sosok apakah engkau gerangan. Kita bertanya-tanya nantinya. Wa ma ra'aitu ahsana minkah, yang mana diriku, kata kita semua yang berada di dalam kubur nanti, tidak pernah melihat sosok sesuatu yang sangat bagus yang kau miliki. Fayakulu, maka sosok tersebut menjawab daripada pertanyaan kita dengan mengatakan, ana kurbanuka, aku adalah hayawan korban kalian, alladzi qarrabatani minna fid dunya, yang pernah kalian korbankan di dunia. Tsumma yakulu, kemudian sosok hayawan korban yang pernah kita korbankan di dunia mengatakan lagi kepada kita, irkab ala dhahri, naiklah ke atas punggungku, kata hayawan korban tersebut itu. Fayarkabu alaihi, dan kita pun nanti akan menaiki ke punggung-punggung hayawan korban yang ada di dalam kubur kita, yang mana hayawan tersebut pernah kita korbankan semasa hidup kita di dunia. Wa dhahabu bihi ma bainas samai wal ardi, dan kita akan diajak berkeliling-keliling di antara langit dan di antara bumi, berkeliling menuju langit dan menuju bumi, ila dzulil arsy, sampai kita tembus kepada arsy, yaitu tempat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga terdapat di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan di dalam salah satu hadisnya tentang fadilah orang-orang yang berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza khusiral mu'minuna min kuburihim, apabila nanti akan dibangkitkan orang-orang yang beriman yang berada di dalam kubur-kubur mereka masing-masing. Setelah dibangkitkan kita dari kubur-kubur kita masing-masing, yaqulullahu ta'ala, ya malaikati, wahai para malaikat-malaikatku, la tumshu ibadi rajilaini, jangan kau biarkan hamba-hambaku berjalan kaki menuju akhirat. Bal arkabuhum ala najaibihim, bahkan naikkan mereka kepada kendaraan-kendaraan mereka. Apa kendaraan-kendaraan kita besok di akhirat? Tiada lain, hayawan yang kita korbankan akan menjadi kendaraan-kendaraan kita untuk berjalan di akhirat. Fa innahum i'tadu ar-rukuba fid dunya, karena sesungguhnya mereka, yaitu para hamba-hambaku, sudah mempersembahkan hayawan korban selama hidupnya di dunia. Dan juga terdapat di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berniat keluar dari rumahnya semata membeli hayawan korban, kana bikulli khutwatin, melainkan dari setiap langkah-langkahnya, satu langkah Allah akan jadikan 10 kebaikan. Dan juga dari satu langkahnya Allah jadikan penghapus kejelekan. Dan juga dari satu langkahnya Allah jadikan pengangkat suatu derajat orang tersebut. Wa idza takallama fi syara'iha, dan apabila kita telah sampai ke tempat pembelian hayawan korban,
apabila kita berkomunikasi dengan pemilik hayawan korban, berbincang-bincang dengan penjual hayawan korban, kana kalamuhu tasbihan, setiap kata-kata yang kita niatkan untuk membeli hayawan korban tersebut suatu tasbih untuk orang yang membeli hayawan korban. Dan apabila kita membayar harganya, maka ketahuilah, setiap 1 dirham yang kita bayar untuk membeli hayawan korban tersebut, 1 dirham Allah jadikan 700 kebaikan. Dan apabila hayawan yang telah kita beli diletakkan di suatu lubang penyembelihan, maka apabila mengalir 1 tetes darahnya ke bumi, maka para penduduk bumi sampai bumi yang ke-7 mendoakan untuk pemilik hayawan korban tersebut. Dan juga para malaikat-malaikat yang menyaksikan hayawan korban kita disembelih akan memohonkan ampun untuk kita semua orang-orang yang menyerahkan daripada hayawan korban pada saat Idul Adha. Yang mana Nabi pernah mengatakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, wahai istriku Siti Aisyah, berikanlah korbanmu dan saksikanlah pada saat penyembelihan hayawan korbanmu, karena sesungguhnya pertamanya tetesan darah yang menyentuh daripada tanah, maka akan menjadi suatu penghapus untuk dosa-dosamu." Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ini khusus untuk ahlul bait, untuk keluarga dan golongan kita saja yang terhapus dosa-dosanya lantaran 1 tetes darah yang menetes di bumi?" Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan untuk kita keluarga dan untuk kaum muslimin dan muslimat yang bisa mengeluarkan hayawan korban pada saat Idul Adha. Maka di dalam syariat agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu gambaran untuk kita, orang-orang yang ingin mengeluarkan hayawan korban. Carilah yang besar-besar. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Azzimu doyahakum." Perbesarlah hayawan-hayawan korban kalian. Fa innaha 'ala sirat matayakum. Karena sesungguhnya apabila nanti kalian melintasi jembatan Siratul Mustaqim, matayakum, hayawan-hayawan korban kalian akan menjadi kendaraan-kendaraan kalian di dalam melintasi jembatan Siratul Mustaqim. Semakin besar hayawan yang kita keluarkan untuk kita korbankan, semakin kokoh dan kuat di dalam melintasi jembatan Siratul Mustaqim. Mudah-mudahan kita orang-orang yang diberikan keluasan rizki sehingga kita dapat mengeluarkan hayawan korban di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.